Oke, sekarang kita lanjut yang ke 5 nih. Oke. Tadi kita sempat bikin pivot table dan kalau teman-teman ingat ada 5 steps to make pivot table ya. Oke. Saya ulang ya, kita akan buat nih. Klik di mana aja step pertama. Step kedua, insert pivot table. Database-nya udah betul. Kita tentuin di mana lokasinya. Saya akan buat di sini. Dan kita klik OK. Dan selanjutnya kita tinggal drag, drag, drag. Saya mau region di kolom, sales rep di sini ya, atau region di sini. Region di bagian atasnya nih. Oke, kita buat bertingkat. Oke, dan penjualannya di sini. Oke, lagi-lagi ini adalah default layout. Oke, jadi biasanya step keempat saya akan gunakan desain dan saya akan pilih tabular form. Oke, kenapa? Karena di sini akan terlihat lagi nih, kenapa saya nggak suka form yang ini layoutnya. Yang pertama, seperti yang tadi, judulnya masih berupa row labels. Oke, kemudian yang pertama, yang kedua, subtotalnya ya, dia nge-subtotal Jawa, tapi kok taruh di atas ya. Oke, waktu saya belajar finance atau belajar matematika reporting gitu ya, subtotal itu selalu di bawah. Oke, ini kenapa di atas? Dan yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan, dua judul yaitu region dan sales rep itu berada di dalam satu kolom nih, kolom F, nggak dipisahin gitu ya. Karena kita selalu biasa menggunakan Excel, satu judul itu satu kolom. Oke, satu judul satu kolom nih. Kenapa digabungin dalam satu kolom? Oke, jadi ada tiga layout yang saya kurang gitu suka, makanya saya biasanya ganti menjadi tabular form. Kalau saya ganti menjadi tabular form, apa yang terjadi ya? Oke, saya ganti menjadi tabular form. Sekarang judulnya betul, ada region, ada sales rep, dan region dan sales rep dipisah atau dipecah menjadi dua kolom, dan subtotalnya sekarang berada di bawah. Oke, this is what we want. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara cepat supaya kita nggak perlu klik desain, kemudian pilih report layout, kemudian pilih show in tabular form. Oke, ada nggak caranya? Jadi eh, kita bisa save save waktu nih daripada klik-klik gitu ya. Dan jawabannya ada ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau seperti yang tadi dipisah dengan subtotal di bawah, oke, bahkan dengan grand totalnya on atau off kita bisa atur defaultnya. Caranya gimana? Caranya ada di Excel option, oke. Cara kita ke Excel option bisa melewat file atau bisa lewat Quick Access Toolbar. Saya akan pilih Quick Access Toolbar. Saya pilih More Commands untuk Quick Access Toolbar. Jadi dia akan ada di Quick Access Toolbar, tapi bukan ini yang kita mau, teman-teman. Yang kita mau adalah di Data. Oke, dan di sini ya, di bagian yang paling pertama ini make changes to the default layout of pivot table. Oke, dan di sini kita bisa klik edit default layout. Oke, di sini ada pilihan yang menarik nih. Oke, yang pertama bisa kita ignore, tapi di sini subtotal. Saya mau nanya, subtotalnya mau di top of the group di atas atau di bawah, atau sama sekali nggak pakai subtotal. Oke, untuk kali ini saya misalnya mau tunjukin di bawah ya. Oke, kemudian grand total nih, grand total mau ada nggak? Mau diadain atau di off? Oke, untuk kali ini mungkin saya tetap pilih yang on karena saya mau lihat grand totalnya. Nah, yang terakhir nih, report layout teman-teman. Secara default report layoutnya adalah compact. Apakah kita mau mengganti menjadi tabular form? Yes. Supaya saya nggak harus selalu melakukan step keempat. Oke, saya akan ganti menjadi tabular form dan kita klik OK dan kita klik OK. Oops, nothing happen. Kenapa? Karena pivot table yang udah ada dia nggak akan berubah. Oke, default yang barusan kita buat itu hanya untuk pivot table yang baru. Oke, jadi sekarang saya akan buat pivot table lagi. Oke, saya klik di sini. Step ke satu, step kedua, insert pivot table. Kita pilih existing worksheet. Saya pilih di sini, kita klik OK. Oke, dan sekarang perhatikan teman-teman, saya akan tarik regionnya ke sini. Saya ambil penjualannya di values. Dan saya akan ambil sales di bawah region dan perhatikan. Boom. Oke, berbeda ya teman-teman ya. Berbeda ya. Karena kita mengganti defaultnya. Sekarang saya punya judul, very nice. Subtotal ada di bawah dan kolom sales rep dan kolom region ini dipisahkan. Oke, perfect. Jadi kalau teman-teman seperti saya itu suka banget pakai tabular form, oke, dan nggak mau melakukan step keempat, oke, teman-teman bisa ganti default layoutnya, oke, di file option, oke, menjadi seperti yang teman-teman mau.
Oke, jadi dengan begitu nanti pivot table yang tadinya 5 step tinggal 4 step nih. Oke, klik di mana aja, insert pivot table, drag, drag, drag untuk bikin pivot table-nya. Dan yang keempat ini untuk ganti number format. Klik kanan, number format, dan kita pilih. Oke, semoga bermanfaat.